Negeri Fusang begitu luas sehingga meskipun semua pohon emas dan hitam di negeri Fusang dikerahkan, mustahil menemukan setiap jengkal tanah di Fusang. Mendengar perintah orang-orang Jinwu, Ye Chen tak kuasa menahan diri untuk mencibir. Karena orang-orang Jinwu telah bertempur begitu sengit, seolah-olah ia tak pantas bekerja sama, ia tak masuk akal. Tubuh asli Ye Chen tersembunyi di sebuah gua di pegunungan. Dua tubuh terpisah keluar dari gua, lalu menuju kedua arah yang berbeda. Kemudian, salah satunya muncul di kota matahari terbakar. Cabang lainnya muncul di kota lain bernama kota surga terbakar. Kedua cabang ini dapat digambarkan berjalan dengan angkuh, berjalan di kota, banyak orang melihatnya, mereka membuka mulut lebar-lebar. Bukankah ini orang yang dicari orang-orang Jinwu? Tangkap dia. Di kota matahari terbakar, tiba-tiba terdengar raungan Jinwu. Di bawah terik matahari, kota itu dikelilingi oleh matahari. Namun, tak seorang pun berani melakukannya. Mereka tidak bodoh. Ye Chen bisa membunuh orang suci. Jika mereka mengerahkan kekuatan ini, mereka akan terbunuh oleh umpan meriam. Lalu dia berkata sambil mencibir, kenapa kau tidak melakukannya? Aku di sini, kau akan menangkapku. Wajah orang-orang Jinwu tampak muram, dan mereka menggertakkan gigi karena marah, tetapi mereka semua melawan, dan tidak ada dorongan. Dorongan adalah iblis, mudah untuk membiarkan mereka semua mati di sini. Kau membunuh orang-orangku satu demi satu. Kau akan mati, tunggu saja, kau akan memanggil orang tua untuk membereskanmu. Suara dingin Jinwu, jangan berpuas diri, jika kau tinggal di Fusang sehari saja, kau akan mati. Beginilah jadinya jika aku menyinggung orang-orang Jinwu. Meskipun beberapa orang Jinwu tidak berani melakukannya, mereka tetap mencibir. Ye Chen terus-menerus memasang senyum di bibirnya, yang membuat semua orang Jinwu yang hadir merasa kedinginan. Untuk sesaat, semua orang Jinwu menutup mulut mereka. Sekarang kalian semua diam, giliranku untuk bicara. Ye Chen mencibir dan berkata, hanya itu yang kalian miliki, orang Jinwu. Aku, Ye Chen, ada di sini. Apa yang bisa kalian lakukan denganku? Beraninya kalian menangkapku. Konyol sekali. Orang Jinwu diejek oleh Ye Chen. Meskipun mereka marah, apa yang dikatakan Ye Chen memang benar. Sekarang, bahkan jika Hunyuan Daluo Jinxian sudah tua, apa yang bisa mereka lakukan? Seorang anggota senior keluarga Hunyuan Daluo Jinxian di lantai 4 telah terbunuh. Apakah dia masih takut dengan lantai 2? Wajah orang Jinwu mendidih. Kalian akan mengirimku pergi dari Fusang, atau kita akan terus bertarung dan lihat siapa yang tidak tahan. Ye Chen mendengus dingin. Ini merajalela. Hari ini aku akan mengakhiri hidupmu. Saat ini, kekuatan yang kuat terselubung. Cakar besar diarahkan ke Ye Chen untuk digenggam. Ye Chen menatap cakar-cakar raksasa itu, tanpa bergerak sedikit pun, dan berkata dengan tenang, kalian tidak bisa menemukanku, dan aku bisa dengan mudah menemukan kalian. Kalian lanjutkan mimpi buruk kalian. Tubuh Ye Chen menghilang, dan cakar raksasa itu menghantam tanah. Semua orang dari suku Jinwu terkejut. Bukankah tadi itu tubuh asli Ye Chen? Saat itu, mereka semua mengerti bahwa Ye Chen lah yang sedang menggoda mereka. Bagaimana mungkin anak ini punya tubuh terpisah? Seorang lelaki tua muncul di tempat kejadian dan mengerutkan kening ketika melihat Ye Chen menghilang. Ia sekarang tahu bahwa Ye Chen agak sulit dihadapi. Begitu Ye Chen bersembunyi dan membawa mereka berkeliling dengan tubuhnya, mereka tidak akan pernah menemukan Ye Chen. Tak lama kemudian, hal yang sama terjadi di kota surga yang terbakar, dan beberapa orang Jinwu yang berada di puncak lantai 9 Daluo Jinxian terbunuh. Kemudian, dalam beberapa hari berikutnya, Ye Chen muncul di berbagai kota di Fusang, mempermainkan orang-orang Jinwu. Orang-orang Jinwu akan mengamuk. Puncak 9 tingkat Daluo Jinxian kecil berada di wilayah mereka, mempermainkan mereka. Jika ini tersebar, mereka tidak akan punya muka untuk tinggal di negeri dongeng di masa depan. Cari aku, kau harus mencabik-cabiknya. Terdengar raungan dari dalam suku Jinwu. Saat ini, Ye Chen sedang memanggang gagak emas dengan santai untuk dimakan. Daging hitam keemasan di lantai 9 Daluo Jinxian tidak selesat Hunyuan Daluo Jinxian. Meskipun agak tua, kuahnya tetap lezat. Ye Chen menyantap daging panggang dan terus berkomentar. Setelah memakan dagingnya, Ye Chen memutuskan untuk memburu dan membunuh seekor Jinwu dari wilayah Hunyuan Daluo Jinxian untuk dimakan. Ia mulai berkeliling Fusang, mencari target yang cocok. 2 lapisan Jinwu Hunyuan Daluo Jinxian adalah tujuannya. Selama ia bertemu mereka, ia tidak akan pernah melepaskan mereka. Di kota Tianhuo, malam gelap dan angin bertiup kencang. Ye Chen memasuki kota dengan tenang, lalu tiba di gerbang kediaman tuan kota. Ia telah mengetahui situasi di sini. Hanya ada seorang lelaki tua berkebangsaan Jinwu di lantai pertama Hunyuan Daluo Jinxian. Ye Chen langsung masuk ke kediaman tuan kota. Dalam sekejap, terjadi keributan besar di kediaman tuan kota, tetapi tak lama kemudian berhenti. Ye Chen berubah menjadi bayangan dan menghilang di kegelapan malam. Keesokan paginya, setumpuk tulang belulang terlempar ke dalam kota. Kejadian ini menggemparkan dunia. Kediaman tuan kota Tianhuo juga berlumuran darah, dan para tua Jinwu yang menjaga kota juga tewas. Para tua Jinwu geram, tetapi tak ada yang bisa mereka lakukan selain mengamuk. Mereka sama sekali tak menemukan sosok Ye Chen, mereka hanya bisa meraung. Orang Jinwu,
Mimpi burukmu masih berlanjut. Ye Chen melontarkan kata-kata kejam. Bajingan, jangan jatuh ke tanganku, kalau tidak, kau tidak akan hidup atau mati. Pria tua berkebangsaan Jinwu itu meraung. Jangan biarkan ini di tanganku, orang tua, atau aku akan membuatmu memasak di panci terlalu lama dan memasakmu sampai matang sebelum dimakan. Ye Chen tertawa dan menjawab. Kata-kata Ye Chen membuat orang Jinwu sangat marah, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak tahu di mana Ye Chen sekarang. Orang Jinwu masih mencari Ye Chen, tetapi selama ini, Ye Chen sering muncul, tetapi mereka tidak dapat menangkapnya. Sebaliknya, Ye Chen membunuh dan memakan para tetua klan di dua kota. Orang Jinwu telah benar-benar kelelahan oleh Ye Chen. Untuk mencegah Ye Chen membunuh para tetua klan di kota-kota lain, hampir setiap kota memiliki dua penjaga tua klan. Untuk waktu yang lama, hal itu telah menjadi mimpi buruk bagi orang Jinwu. Mereka tidak tahu berita mengejutkan apa yang akan mereka dengar ketika bangun keesokan paginya. Bagi orang-orang Jinwu, itu hanyalah siksaan mental. Mengapa Jinwu Jiutian tidak berani keluar? Tidakkah kau berteriak untuk membunuhku? Ye Chen tiba-tiba berbicara dengan nada sarkastis. Orang-orang Jinwu takut untuk mengekspor. Meskipun Jinwu Jiutian adalah yang pertama membeli wilayah orang suci, kegagalannya begitu menyedihkan sehingga mereka tidak tahu malu. Jangan berpuas diri, berani bertarung secara terbuka dan jujur. Jenderal tua dari suku Jinwu itu berkata, aku tidak bertarung secara adil dengan orang-orang yang tidak tahu malu. Ye Chen menjawab dengan singkat, tikus, keluar dan bertarunglah. Kau tidak tahu malu, apa yang kau lakukan dalam pertempuran pertama dengan Jinwu? Tidakkah kau merasa malu untuk berbicara sekarang? Ye Chen mengumpat, semua orang dari suku Jinwu jelas kurang percaya diri. Ketika Ye Chen dan orang-orang Jinwu saling memarahi, Ye Chen secara tidak sengaja melihat Wei Qigu, yang belum meninggalkan benua Fusang. Wei Qigu tidak pergi, tetapi tidak bisa pergi sama sekali. Jalan Shenyu dikuasai oleh suku Jinwu, dan tidak membiarkan siapapun pergi. Di sebuah kota, Ye Chen tiba-tiba muncul di depan lembah Weiqi. Lembah Weiqi ketakutan dan wajahnya memucat. Saudara Weiqi, lama tidak bertemu. Ye Chen menatap lembah Yuqi sambil tersenyum. Wei Qigu menelan ludah, menatap Ye Chen yang tersenyum ramah, keringat dingin mengucur deras. Saudara Ye, lama tidak bertemu. Wei Qigu memaksakan senyum. Akhir-akhir ini, lembah Weiqi sangat berhati-hati terhadap keberadaannya, takut Ye Chen akan menemukannya untuk menyelesaikan masalah. Namun, siapa yang tahu bagaimana bersembunyi, ia tidak akan bisa melarikan diri. Kakak Weiqi sepertinya agak panas. Ye Chen tersenyum sambil menatap wajah pucat Wei Qigu dan pria besar di wajahnya. Wei Qigu menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan menatap Ye Chen yang tersenyum bercanda. Ia berkata dengan serius, Kakak Ye, apa maumu? Katakan padaku, jangan siksa aku seperti ini. Bagaimana aku bisa menyiksamu? Kau adalah orang pertama di Tanah Suci. Sungguh menakjubkan, Ye Chen berkata sambil tersenyum. Wei Qigu berkata, Ye Chen, kau ingin membunuh. Ye Chen mencibir dan berkata, aku tidak punya ketidakadilan atau kebencian padamu. Ketika aku membunuh semua umur, aku membiarkanmu pergi. Aku tidak membunuhmu. Mengapa kau ingin melawanku? Wei Qigu berkata, ini salahku, aku minta maaf padamu. Ye Chen bergumam, maaf. Apa kau pikir aku akan memaafkanmu? Jika aku tidak cukup kuat, aku tidak akan berdiri di depanmu hari ini. Apa maumu? Wei Qigu tidak tahan. Ye Chen berkata, aku akan memberimu kesempatan. Kau harus menyerahkan dirimu, agar aku bisa menyelamatkan hidupmu. Wajah Wei Qigu berubah drastis, dan ekspresinya menjadi mati rasa. Setelah beberapa saat, ia berkata, kau bisa membunuhku secara langsung. Sebagai generasi Tianjiao, jika kau menjadi penyandang cacat, itu benar-benar lebih buruk daripada hidup. Kau bisa memilih untuk membuat keputusanmu sendiri, dan aku tidak akan menghentikanmu. Ye Chen menatap lembah Weiqi dengan ringan. Wajah Wei Qigu benar-benar pucat, tanpa sedikit pun darah, dan keringat dingin terus mengalir. Kakak Ye, ini semua salahku. Bagaimana kau bisa melepaskanku? Wei Qigu akhirnya ingin bertahan hidup. Ia tidak ingin mati di jalan Shenyu. Selama kau masih hidup, masih ada kesempatan. Sudah kubilang, kalau kau menyerah, kau bisa hidup. Ye Chen menatap Wei Qigu dengan tenang. Wajah Wei Qigu memucat. Ia menggertakkan giginya dan berkata, aku ingin menantangmu. Ye Chen tertawa dan berkata, baiklah, aku akan memberimu kesempatan ini untuk mati dengan bermartabat. Wei Qigu menarik napas dalam-dalam, lalu seluruh tubuhnya menyemburkan napas dan menghabisinya di hadapan Ye Chen. Kekuatan Wei Qigu juga sangat dahsyat. Satu pukulan mengenai Ye Chen, mata Ye Chen bergerak sedikit, lalu ia berayun, dan keduanya langsung bertabrakan. Tubuh Wei Qigu langsung terpental, lengannya terkoyak, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Wei Qigu memuntahkan beberapa suap darah, lalu tertawa getir. Ia tak menyangka akan mengakhiri hidupnya di sini. Aku tidak rela. Wei Qigu meraung. Kalau kau jujur, kau tak akan mengalami bencana hari ini. Ye Chen mendengus dingin. Wei Qigu menyesal dalam hatinya, tapi sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Ye Chen menekan telapak tangannya dan menepuk-nepuk tubuhnya, menghancurkan kepalanya.
Satu generasi Tianjiao tewas dengan cara ini. Setelah Ye Chen membunuh Lembah Weiqi, ia telah menyebabkan kegemparan. Ia tidak terus tinggal di kota, tetapi segera meninggalkan kota. Namun, tepat ketika mereka meninggalkan kota, dua orang Jinwu bergegas keluar kota dan mengejar Ye Chen. Akhirnya kau muncul, kau tidak bisa melarikan diri hari ini. Kedua orang Jinwu itu, dengan momentum tinggi, menyusul mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Wajah Ye Chen sedikit berubah, tetapi ia tidak terlalu panik. Ia segera menjalankan teknik ruang dan waktu yang hebat dan mengeluarkan kecepatan yang ekstrim. Karena penyucian tubuh, kecepatannya juga telah mencapai tingkat kecepatan Hunyuan Daluo Jinxian, dan setelah menggunakan teknik ruang dan waktu yang hebat, kecepatannya menjadi lebih cepat. Di antara dua orang Jinwu, satu adalah Hunyuan Daluo Jinxian tingkat 3, dan yang lainnya adalah Hunyuan Daluo Jinxian tingkat 4. Jika kedua orang ini bergandengan tangan, Ye Chen tidak akan bisa melarikan diri. Dua tetua suku Jinwu terus menyerang Ye Chen di belakangnya, dan Ye Chen mengorbankan baju zirah pelindungnya untuk menahan serangan kedua tetua suku Jinwu tersebut. Ye Chen memacu kecepatannya dan melesat menembus pegunungan. Suku Jinwu terus mengejar. Kecepatan kedua belah pihak sangat tinggi, dan jarak mereka semakin dekat. Kalian tidak bisa lari, teriak seorang tetua suku Jinwu. Ye Chen tidak bereaksi, hanya terus maju. Ia sekarang harus menemukan kesempatan yang tepat untuk memisahkan keduanya agar ia bisa menyerang salah satu dari mereka. Namun, di sepanjang jalan, kedua orang Jinwu itu mengejar terlalu dekat, dan tidak ada kesempatan untuk melaksanakan rencananya. Kalian tidak bisa terus seperti ini. Ye Chen mendapat firasat buruk. Kedua belah pihak berubah menjadi bayangan, terus-menerus berputar di dunia. Aku telah mengirim pesan ke tanah leluhur, dan sebentar lagi akan ada orang di tanah leluhur yang berani mengepung bajingan ini. Seorang lelaki tua berkebangsaan Jinwu bersenandung dingin. Baiklah, kali ini aku akan melihat bagaimana anak ini bisa lepas dari tangan kita. Seorang lelaki tua lainnya mencibir. Jarak antara kedua belah pihak selalu relatif stabil, tetapi jarak inilah yang membuat Ye Chen gelisah. Ketika Ye Chen melewati puncak gunung, kehampaan di depannya mulai bergetar, dan kemudian 5 sosok muncul. Begitu kelima sosok ini muncul, mereka memancarkan aura yang sangat mengerikan. Buruk, Ye Chen terkejut. Kelima orang ini semuanya adalah tetua berkebangsaan Jinwu, dan masing-masing dari mereka adalah seorang suci. Di antara mereka, ada 6 lapisan Hunyuan Daluo Jinxian yang kuat, yang tidak bisa dikatakan lemah. Ye Chen, kau tidak bisa lari hari ini. Bunuh dirimu, teriak tetua dari alam tertinggi. Wajah Ye Chen menjadi serius. Ada 7 Hunyuan Daluo Jinxian. Sangat sulit untuk menyingkirkan kesulitan kali ini. Namun, Ye Chen tidak berniat untuk ditangkap. Terkadang, jika dia tidak mencoba, bagaimana dia bisa tahu bahwa dia bisa melakukannya? Ini pertempuran besar. Begitu banyak orang datang untuk membunuhku. Kurasa ini yang pertama dalam perjalanan ke Senyu. Ye Chen mulai tertawa. Apa kata-kata terakhirmu? Jalan dingin tua dari suku Jinwu. Kata-kata terakhir, untukmu. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Mata tua suku Jinwu berbinar dingin, dan berkata, ayo mulai. Aku akan menjepitnya dan mengupas kulitku. Untuk sementara waktu, 7 orang tua Jinwu mulai bertarung bersama. Mereka tidak peduli dengan identitas mereka. Ye Chen meninggalkan terlalu banyak mimpi buruk bagi mereka. Mereka harus berhati-hati dan tidak ceroboh. Napas Ye Chen juga meledak, dan kekuatan darahnya meluas. Menghadapi begitu banyak makhluk kuat, kali ini ia harus berusaha sekuat tenaga, dan ini adalah perjuangan yang berat. Ketika 7 napas kuat itu tiba, Ye Chen mengorbankan semua baju zirah pelindung, tungku pemurnian, dan pedang suci 9 yang. Pecahan daftar Dewa Segel dan diagram 8 diagram Tai Chi digunakan sebagai tongkat assassin. Sekalipun kali ini ia benar-benar tidak bisa bertahan, ia juga harus menarik 1 atau 2 langkah mundur, kalau tidak, ia akan benar-benar kalah. Bunuh, Ye Chen meraung, dan seluruh tubuhnya menyemburkan napas. Kekuatan bintang-bintang digunakan, seperti mantra pertempuran, mantra militer, hukum kaisar, dan sebagainya. Semua kekuatan meletus bersamaan, lalu ia membunuh Hunyuan Daluo Jinxian terlemah di lantai 3. Ye Chen menggunakan baju zirah dan pelindung tubuh, tungku alkimia sebagai pelopor, dan pedang suci Jiuyang sebagai serangan utama. Tungku alkimia terus-menerus menyemburkan api dan membunuh lelaki tua dari suku Jinwu, yang berada di lantai 3 Hunyuan Daluo Jinxian. Tetua suku Jinwu itu marah dan mengeluarkan kekuatan yang dahsyat untuk menekan Ye Chen. Cahaya keemasan menyelimuti Ye Chen, dan api suci dari tungku pemurnian itu sangat panas. Api itu dapat membakar segalanya dan membunuh. Ye Chen juga menjalankan kitab suci abadi Jiuyang, dan mengerahkan kekuatan pedang suci 9 yang secara ekstrim. Satu demi satu, aura pedang yang dahsyat membunuh, merobek langit. Pria tua dari suku Jinwu mendengus dingin, lalu mengorbankan pedang pendek emas dan menebasnya. Pedang pendek Jin Cancan terhunus dan bertabrakan dengan energi pedang Ye Chen. Ketika dua kekuatan bertabrakan, energi pedang Ye Chen akan hancur untuk waktu yang lama. Namun, ketika kedua kekuatan itu bertabrakan, Ye Chen telah mengorbankan 2 keping daftar dewa. Kedua daftar ramalan itu mematahkan kekuatan pedang, dan langsung membunuh mereka.
Waktunya telah tiba. Ketika pria tua dari suku Jinwu menemukan dua sinar cahaya, kedua sinar itu bersinar dengan kekuatan ilahi yang luar biasa. Wajah pria tua dari suku Jinwu berubah drastis. Tubuhnya ingin menghindar, tetapi ia tidak bisa bersembunyi sepenuhnya. Puff! Sepotong daftar dewa menggores luka yang mengerikan di dadanya. Ah! Pria tua dari suku Jinwu berteriak dengan marah. Pada saat ini, dua keping daftar dewa terbunuh lagi. Pupil mata tua suku Jinwu mengecil, lalu sebuah lubang menganga di dadanya, yang langsung menembus tubuhnya. Di saat yang sama, Ye Chen menghunus pedangnya dan memenggal kepala suku Jinwu. Ini impas. Ye Chen menghela napas, senyum mengembang di sudut mulutnya. Semua ini terjadi di antara batu api cahaya listrik, kecepatannya terlalu cepat. Semua orang Jin Chen Wu tidak menyangka mereka akan membunuh orang tua secepat itu. Ketika mereka bereaksi, hanya tersisa satu tubuh dingin. Bunuh! Para tetua klan lainnya meraung, mata mereka merah, dan seorang tetua klan tewas di depan mereka. Mereka merasa ini sangat memalukan. Bunuh! Ye Chen juga meraung, dan sekarang dia telah menyelamatkan ibu kotanya, jadi dia melepaskannya untuk bertarung. Jika kau bisa membunuh satu, itu diperoleh. Namun, di lubuk hati Ye Chen, ia tak ingin berakhir di sini. Perjalanannya masih panjang, ia masih punya banyak hal yang harus dilakukan, jadi ia tak boleh mati. Dengan keyakinan seperti itu di hatinya, Ye Chen putus asa, ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk bertahan hidup. Darah di tubuh Ye Chen mendidih, dan ki darah yang kuat membubung tinggi, berubah menjadi lautan darah. Ketika lautan darah muncul, mata Ye Chen mulai berlumuran darah, yang perlahan-lahan menjadi semakin banyak. Pada saat yang sama, dalam ringkasan Ye Chen yang berisik, muncul banyak gambaran samar. Gambar-gambar ini tampak serupa, mereka telah muncul di benaknya berkali-kali, tetapi tak dapat dilihat dengan jelas. Ye Chen meraung, momentum seluruh tubuhnya tiba-tiba meningkat pesat, dan seluruh tubuhnya seperti kobaran api yang siap membakar. Apa yang terjadi? Para tetua suku Jinwu terkejut. Dia semakin kuat. Kenapa? Bagaimana dia bisa terus bertambah kuat? Para tetua suku Jinwu terkejut dan wajah mereka menjadi muram. Hentikan dia sekarang. Pemimpin suku Jinwu meraung. Ia memiliki firasat yang sangat kuat. Napas Ye Chen telah meroket ke titik yang sangat luar biasa, dan telah berada di jalan spiritual yang sebelumnya terasa buruk, menjadi supernatural. Bunuh! Mulut Ye Chen meraung pelan, dan kemudian baju besi pelindung yang tak bisa ia kenakan pun dikenakan di tubuhnya. Kemudian, Ye Chen memegang pedang suci 9 yang menebas lelaki tua suku Jinwu itu. Ye Chen mengayunkan pedangnya, dan ki pedang mengalir di langit. Kecepatan pedang ini sangat mengerikan. Seorang lelaki tua suku Jinwu memiliki niat jahat di hatinya. Ia hanya bereaksi, tetapi tidak punya kesempatan untuk menghindar. Puff! Kepala lelaki tua itu langsung terpenggal. Satu pedang membunuh seorang Hunyuan Bikluo Jinxian, yang membuat 5 orang lainnya di tempat kejadian ketakutan tak tertandingi. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Semua orang terkejut. Sungguh luar biasa. Ye Chen kembali menyerang, dan pedang suci 9 yang di tangannya telah dikerahkan secara ekstrim. Cahaya pedang itu membara dan kekuatannya tak tertandingi. Satu lagi terbunuh. Pedang itu bagaikan pelangi, dan membunuh lelaki tua dari suku Jinwu. Wajah lelaki tua dari suku Jinwu itu berubah drastis dan ia pun lari terbirit-birit. Ah! Seorang lelaki tua berteriak dan tubuhnya terbelah dua oleh Ye Chen. Melihat pemandangan ini, keempat anggota suku Jinwu yang tersisa memucat. Satu pedang membunuh satu orang, kekuatan seperti itu sungguh mengerikan. Kekuatan Ye Chen sekarang telah mencapai setidaknya 8 lapisan Hunyuan Daluo Jinxian, kalau tidak, kekuatannya tidak akan sekuat dan menakutkan itu. Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Keluar dari sini, kepala suku Jinwu terkejut. Namun, Ye Chen tidak berniat membiarkan mereka pergi. Dia segera memisahkan dua cabang dan mengepung keempat anggota suku Jinwu tersebut. Setelah itu, kedua Dewa Fen bertarung dengan tinju mereka. Sekalipun mereka semua mengerikan, satu pukulan dapat membunuh seorang tua suku Jinwu. Ye Chen menghunus pedangnya untuk membunuh Jinwu Hunyuan Daluo Jinxian tingkat 6. Wajah lelaki tua itu berubah drastis dan tubuhnya dengan cepat mundur, tetapi dia tidak dapat menyingkirkan roh pedang Ye Chen. Bunuh! Pemimpin suku Jinwu meraung. Karena kita tidak bisa menyingkirkannya, kita hanya bisa melawan. Boom! Pria tua yang dipimpin oleh suku Jinwu mengerahkan seluruh kekuatannya, tetapi ia masih tak mampu menahan pedang Ye Chen. Seluruh tubuhnya terpental mundur, dan terdapat bekas pedang yang mengejutkan di dadanya, memperlihatkan tulang-tulang putihnya yang padat. Pria tua yang dipimpin oleh suku Jinwu sangat ketakutan dan wajahnya menjadi sangat pucat. Ia tahu bahwa kali ini ia takut menjelaskan dirinya di sini. Ye Chen menghunus pedangnya lagi, dan cahaya pedang itu begitu kuat dan tak tertahankan. Tetua yang dipimpin oleh suku Jinwu meraung ke langit, lalu membunuh Ye Chen. Boom! Ketika suara keras terdengar, kepala pemimpin klan Jinwu berguling ke bawah, tanpa ketegangan. Pada saat ini, dua tubuh Ye Chen yang terpisah membunuh dua tetua Jinwu lainnya, hanya menyisakan satu tetua Jinwu. Pria tua dari suku Jinwu itu pucat dan gemetar. Bagaimana kau bisa menjadi begitu kuat? Sulit membayangkan kejujuran suku Jinwu. Awalnya, ia hanya berada di level 9 Daluo Jinxian.
Mengapa tiba-tiba menjadi begitu mengerikan? Kau tidak berhak tahu. Suara Ye Chen serak, dan ia tak ragu membunuhnya dengan pedang. Tetua Jinwu itu bahkan tak melawan, dan ia pun terbunuh oleh pedang Ye Chen. Mata Ye Chen masih merah darah. Ia menatap tanah leluhur Jinwu, lalu pergi ke sana. Saat itu, terjadi kepanikan dan keterkejutan di keluarga Jinwu. Lampu jiwa tua Jinwu padam 7 kali berturut-turut. Terlebih lagi, ketujuh tetua itulah yang baru saja pergi membunuh Ye Chen, dan lampu jiwa mereka semua padam. Apa yang terjadi? Mengapa ketujuh orang tua itu jatuh? Orang-orang Jinwu sangat terkejut. Seorang Ye Chen tidak mungkin sekuat itu. Apakah ada yang membantu Ye Chen? Beberapa orang di suku Jinwu berspekulasi. Setelah mendengar spekulasi tersebut, semua orang di suku Jinwu merasa masuk akal jika Ye Chen mampu membunuh tetua klan mereka sebelumnya, mungkin karena seseorang membantu mereka secara diam-diam. Siapa musuh suku Jinwu? Jangan biarkan aku mengetahuinya, kalau tidak, aku akan membunuh mereka. Seorang tetua yang kuat di suku Jinwu berkata, sepertinya Ye Chen hanyalah boneka, bukan seberapa kuat dia, tetapi orang-orang di belakangnya sangat kuat. Untuk membunuh begitu banyak orangku, kita harus membuat mereka membayar harga yang menyakitkan. Di suku Jinwu, semua orang marah. Boom! Pada saat ini, terdengar suara keras di tanah leluhur Jinwu. Sebuah pedang melintasi langit dan membelah pegunungan suku Jinwu menjadi dua. Untuk sesaat, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang, dan orang-orang di suku Jinwu berada dalam bahaya. Apa yang terjadi? Teriak seseorang. Seseorang telah membunuh tanah leluhur. Beberapa orang dari suku Jinwu meraung. Ada apa? Siapa itu? Banyak orang Jinwu melihat sesosok berdiri di luar tanah leluhur mereka. Sosok itu berada jauh dan tidak dapat melihat wujudnya dengan jelas. Orang Jinwu, saatnya kalian mengakhiri mimpi buruk kalian hari ini. Orang-orang yang berdiri di kejauhan bermulut besar dan suara mereka menggema di tanah leluhur suku Jinwu. Siapa yang berani memasuki tanah leluhur orang Jinwu dan mencari kematian? Di suku Jinwu, terdapat 9 lapisan Hunyuan Daluo Jinxian, yang menyerbu dengan marah. Ye Chen tanpa berkata apa-apa, lalu ia menghabisi lelaki tua itu dengan pedangnya. Tindakannya sederhana, tetapi mengandung kekuatan teror yang tak tertandingi. Ketika lelaki tua dari suku Jinwu itu merasakan kekuatan pedang Ye Chen, wajahnya berubah drastis. Ia seperti sedang menghadapi musuh besar. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya, lalu mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghadapinya. Ledakan, tubuh tua bangsa Jinwu terbang keluar, dan darah mengalir di dadanya. Orang Jinwu bodoh. Apa yang terjadi? Itu hanya pedang. Klan Hunyuan Daluo Jinxian tingkat 9 di klan mereka terluka. Siapa orang ini? Orang-orang bangsa Jinwu ketakutan dan menghadapi musuh yang hebat. Pada saat ini, semua anggota klan Jinwu keluar. Ada 3 puncak di lantai 9 Jinxian di Hunyuan, 5 di lantai 9, dan lebih dari 20 di lantai 8 dan 7 lainnya. Bahkan tidak dimakan oleh Ye Chen. Ini adalah ras dengan detail yang tak tertandingi. Benar-benar kuat, namun kini mereka bertemu Ye Chen yang terbangun oleh darah. Ye Chen, ada orang-orang Jinwu yang selalu memperhatikan kedatangan orang-orang dan menghitung mundur rambut mereka. Tidak mungkin, bagaimana mungkin Ye Chen memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Aku tak percaya, orang tua itu. Ini Ye Chen, mengapa dia begitu kuat? Terjadi keributan di dalam orang-orang Jinwu. Tadinya mereka mengira ada yang membantu Ye Chen, tetapi sekarang mereka melihat Ye Chen berdiri di depan mereka. Dengan satu pedang, mereka hampir membunuh seorang lelaki tua 9 lantai dari Hunyuan Daluo Jinxian. Apa yang terjadi di sini? Mengapa ini terjadi? Apa yang kulihat tidak benar? Beberapa orang Jinwu tidak mau mempercayainya. Ye Chen, apa yang ingin kau lakukan? Suara seorang pemimpin klan dari suku Jinwu, puncak lantai 9 Hunyuan Daluo Jinxian. Ye Chen menatap mereka dengan mata merah darah dan berkata, bunuh. Jika tidak ada lagi, dia bunuh diri, dan kemudian dia akan membunuhnya dengan pedangnya. Roh pedang membubung tinggi ke angkasa dan membantai tanah leluhur suku Jinwu. Di suku Jinwu, 3 puncak 9 tingkat Hunyuan Daluo Jinxian segera mengorbankan sebilah pedang emas panjang, lalu membunuh Ye Chen. Ki pedang kedua belah pihak bertabrakan dan meletus. Pedang emas panjang itu terguncang mundur dan roh pedang Ye Chen hancur berkeping-keping. Wajah ketiga tetua kuat dari suku Jinwu berubah drastis. Mereka memegang senjata setengah langkah Raja Abadi, tetapi mereka tidak mampu menang. Seberapa kuat Ye Chen saat ini? Bagaimana dia bisa menjadi begitu mengerikan sekaligus? Orang-orang Jinwu tidak percaya ini benar. Tidak peduli mengapa dia begitu kuat, kita harus membunuhnya. Jika kita mempertahankannya, itu akan menjadi bencana besar. Mata seorang lelaki tua penuh dengan niat membunuh. Pada saat ini, Ye Chen membunuh lagi dengan pedang, dan roh pedang mengerikan yang sama menyapu, membuat orang-orang menggigil. 3 tetua kuat dari suku Jinwu mengorbankan Ban Buxian Wang lagi dan menebas mereka ke arah Ye Chen. Kedua kekuatan itu kembali bertabrakan, dan senjata Raja Abadi setengah langkah itu terguncang, dan energi pedang Ye Chen hancur berkeping-keping. Ketika Ye Chen melangkah keluar, kekuatan darahnya meledak, dan lautan darah muncul di belakangnya. Kemudian, ia menghunus pedang di tangan kanannya dan meninju dengan tangan kirinya. Kedua kekuatan itu begitu dahsyat dan mengerikan.
Pedang itu membunuh lelaki tua dari suku Jinwu, dan pukulan lainnya mengenai tanah leluhur suku Jinwu. Ketiga tetua suku Jinwu terkejut dan segera melawan dengan senjata Raja Abadi setengah langkah, lalu meraung, lindungi tanah leluhur. Setelah mendengar ini, para tetua klan lainnya segera bertindak. Namun, setelah kekuatan mereka bertabrakan dengan Ye Chen, mereka semua terguncang, dan mereka yang kekuatannya lebih lemah langsung terbunuh. Wajah para tetua suku Jinwu ketakutan, dan tanah leluhur suku Jinwu meraung dan hancur oleh tinju Ye Chen. Sialan! Apa kau benar-benar tak terkalahkan? Pria tua suku Jinwu itu meraung. Ikat, pemimpin klan Jinwu lainnya meraung, tetapi bahkan tetua klan lainnya semua bertindak dan membentuk barisan besar. Setelah susunan ini membeku, senjata Raja Abadi setengah langkah akan terbunuh, dan semua kekuatan klan tua akan terkonsentrasi pada senjata Raja Abadi setengah langkah. Pada saat ini, senjata Raja Abadi setengah langkah sangat mengerikan, yang tak terbendung. Namun, ekspresi Ye Chen semakin kuat. Ketika kedua pedang itu bertabrakan lagi, tubuh Ye Chen mundur, dan banyak tetua klan Jinwu juga mundur. Seluruh barisan menjadi kacau. Mengerikan sekali. Kita bukan saingan dalam hal ini. Bunuh saja dia, teriak tetua suku Jinwu. Kemudian, lebih dari 20 tetua klan bergandengan tangan untuk mempersembahkan kembali peralatan setengah langkah Raja Abadi. Ye Chen meraung, cahaya dingin meledak di matanya, dan kekuatan teror menyelimuti pedang suci Jiuyang, lalu ia menghunus pedangnya. Boom! Langit dan bumi bergetar, langit dan bumi terbalik, dan kedua kekuatan itu meledak, dan energi yang dahsyat menghantam tanah leluhur suku Jinwu. Tanah leluhur suku Jinwu hancur berkeping-keping, dan banyak suku Jinwu menjerit dan tubuh mereka berubah menjadi kabut darah. Para tetua suku Jinwu juga terkejut dan mundur. Mereka yang tidak cukup kuat langsung muntah darah. Setelah Ye Chen membunuh dengan pukulan ini, ia juga merasakan kekuatan batinnya perlahan melemah. Aku akan kembali ke tanah leluhur suku Jinwu suatu hari nanti. Kau bisa cuci muka dan tunggu. Ye Chen berkata dengan dingin, lalu berbalik dan menghilang dengan cepat. Wajah para tetua suku Jinwu sedikit berubah, dan kemudian mereka menghela napas lega. Kenapa dia tiba-tiba pergi? Dia pasti menggunakan metode rahasia. Sekarang metode rahasia itu perlahan-lahan kehilangan kekuatannya, jadi dia hanya bisa menyerah. Metode rahasia macam apa yang bisa membuatnya begitu mengerikan? Orang-orang dari suku Jinwu curiga. Saat ini, tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini. Bahkan metode rahasia terkuat pun tidak bisa membuat orang naik ke level yang hebat. Sungguh mengerikan. Ye Chen langsung menerjang ke Jalan Senyu, dan tak seorang pun berani menghentikan dewa ini, karena begitu mengerikan. Setelah Ye Chen memasuki Jalan Senyu, ia duduk bersila. Ada kekuatan di dalam tubuhnya yang tak terbendung dan seakan-akan hendak menerobos. Ye Chen memancarkan semacam kekuatan mengerikan yang memancar di sekujur tubuhnya, dan kekuatan darahnya meledak, seluruh tubuhnya hampir berubah menjadi merah darah. Dalam benaknya, gambaran itu tampak lebih jelas, tetapi tetap tak terlihat apa-apa. Setelah beberapa saat, napas Ye Chen dengan mulus menembus ke tingkat Hunyuan Daluo Jinxian, dan terjadi tren terobosan ke atas. Pada akhirnya, napasnya kokoh di tingkat atas Hunyuan Daluo Jinxian. Hari ini, tubuh dan alamnya suci, bahkan ketika ia bertemu lawan tingkat kedua Hunyuan Daluo Jinxian, ia juga dapat membunuhnya dengan kekuatannya sendiri. Napas Ye Chen kembali normal. Ia menarik napas dalam-dalam dan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Ia bergumam dalam hati, aku harus berterima kasih kepada orang-orang Jinwu. Jika aku tidak berada di bawah tekanan seperti ini, aku mungkin tidak akan mampu menembus alam suci. Ye Chen berdiri dan berjalan di Jalan Senyu. Aku tidak tahu bagaimana keadaan Wu Yu sekarang, di mana mereka sekarang. Ye Chen bergumam dalam hati, terus berjalan maju. Dalam sekejap, 1,5 bulan berlalu, dan jalan terasa damai. Saat itu, Ye Chen melihat sebidang tanah mengambang, namun, sebidang tanah ini mati dan tak bernyawa. Rasanya seperti datang ke kuburan. Ye Chen menginjakkan kaki di benua ini, dan merasakan keheningan yang lebih intens, seolah-olah yang ia praktikkan di sini adalah keheningan. Apakah ini tanah orang mati? Hati Ye Chen tiba-tiba tergerak. Hanya dunia mayat yang dapat mengolah roh mati seperti itu. Kemudian, Ye Chen menemukan sebuah kota bernama Kota Mayat. Ye Chen bisa merasakan semacam napas dekaden dari orang-orang yang datang dan pergi dari gerbang kota. Apakah orang-orang ini mayat? Ye Chen ketakutan. Setelah memasuki kota, karena banyaknya orang yang berkumpul, atmosfer mayat terasa sangat kental. Semuanya ada di sini, setan mayat. Dari mana asal setan mayat ini? Ye Chen sedikit ragu. Benua ini, semua mayat, tanpa manusia, jadi dari mana asal mayat-mayat ini? Para setan mayat di kota ini telah dibudidayakan seperti manusia. Tidak ada perbedaan besar kecuali bau busuk di tubuh mereka dan beberapa tubuh mereka menjadi sangat buruk rupa karena pembusukan. Ye Chen bisa makan dan minum, layaknya manusia. Meskipun demikian, Ye Chen masih merasa sedikit tidak nyaman. Ia tidak bisa membayangkan apa yang dimakan setan mayat ini. Kemudian, Ye Chen bertanya tentang Jalan Senyu, dan mengetahui bahwa Jalan Senyu berada di kota Tianming, kota suci dunia mayat. Dalam setengah bulan pertama, banyak jenius dari Jalan Senyu muncul, dan perang besar pun pecah.
Seorang pria berjubah bertempur melawan Si Ditian, hari pertama dunia mayat. Pertempuran itu sangat sengit, dan ia akhirnya kalah. Sekarang kota Tianming sangat sunyi. Tidak ada jenius dari Jalan Senyu. Semua jenius telah memasuki Jalan Senyu. Bahkan jika mayat itu melawan langit, ia telah menginjakkan kaki di Jalan Senyu. Ye Chen datang ke kota Tianming dan mendengar berita yang lebih akurat di kota Tianming. Seorang pria bernama Usia menantang orang mati melawan langit, dan mengalahkannya dalam 10 gerakan. Hal ini menimbulkan sensasi yang luar biasa. Pada saat itu, Si Ditian telah mencapai puncak lantai 9 Daluo Jinxian, tetapi ia masih belum tertandingi, yang mengejutkan semua orang. Ketika Ye Chen mendengar nama itu, ia tak kuasa menahan diri untuk tidak tercengang, kakak senior juga telah tiba di Jalan Senyu. Ye Chen tidak ingin terus tinggal di dunia mayat setelah mempelajari beberapa informasi, jadi ia langsung memasuki Jalan Senyu. Sebulan setelah memasuki Jalan Senyu, Ye Chen kembali menginjakkan kaki di sebuah benua. Benua ini terasa misterius, seolah diselimuti sesuatu, penuh dengan aura misterius. Ye Chen segera menemukan sebuah kota besar merayap di bumi. Ia tiba di gerbang kota, yang bertuliskan, Kota Tianyan. Setelah Ye Chen memasuki kota, ia tahu bahwa ini adalah tanah surga, kampung halaman Nabutian. Baru-baru ini, seorang jenius dari Jalan Senyu muncul di kota Tianji. Deduksinya begitu dahsyat sehingga bahkan beberapa tetua keluarga Bu pun dikalahkan. Sehebat itu, apakah itu lebih kuat daripada mekanisme alami negeri kita? Anak itu tidak tahu metode apa yang ia gunakan untuk meramal masa depan. Ia cepat dan akurat, ia tidak pernah salah. Ye Chen berjalan di jalan dan mendengar beberapa rumor semacam itu. Apakah ada orang yang lebih kuat daripada orang-orang di daratan untuk mengendalikan sihir surga? Ye Chen juga sangat penasaran, orang macam apa dia ini? Ramalan Tianji adalah yang terbaik di dunia peri. Tak ada yang bisa menandinginya. Sungguh mengerikan bisa mengalahkan semua anggota keluarga Bu. Setelah meninggalkan kota Tianyan, Ye Chen langsung pergi ke kota Tianji untuk bertemu dengan jenius muda yang mengalahkan keluarga Bu tua. Sepanjang perjalanan ke kota Tianji, Ye Chen paling banyak mendengar tentang jenius muda itu setelah memasuki kota. Kemarin, jenius muda itu dikalahkan oleh keluarga Bu tua. Sungguh suatu keajaiban seorang jenius dapat melampaui keajaiban masa depan, artinya, kemampuannya meramal masa depan sudah di luar batas. Setelah mendengar kabar tersebut, Ye Chen semakin penasaran. Eksistensi macam apa dia yang memiliki kemampuan meramal masa depan yang begitu mengerikan. Hal ini tentu saja mengingatkannya pada Duobao, tetapi Duobao akan menginjakkan kaki di Jalan Senyu. Ketika Ye Chen mendengar tentang kediaman jenius muda itu, ia pergi ke penginapan tempat ia menginap. Tak lama setelah Ye Chen memasuki penginapan, ia tiba-tiba melihat sosok yang familiar. Duobao, Ye Chen kehilangan suaranya. Saat itu, sosok itu menatap Ye Chen, lalu terkejut, "Paman. Duobao, kapan kau datang ke Jalan Senyu?" Ye Chen bertanya dengan sangat terkejut. "Sudah 7 atau 8 tahun, kata Duobao. Ye Chen berkata, "Orang yang akan mengalahkan keluarga Bu untuk waktu yang lama bukanlah kau, kan?" Dengan senyum tipis, Duobao berkata, "Ini aku. Apakah kemampuan meramal masa depanmu sudah meningkat?" Tanya Ye Chen penasaran. Duobao berkata, "Sudah banyak dipromosikan. Sepertinya ini adalah kebangkitan darah. Aku sering melihat saat itu, tapi sangat samar, tapi aku masih tidak bisa melupakan gambar itu." Berbicara tentang ini, tatapan Duobao menjadi sedih dan acuh tak acuh. "Gambar apa?" Ye Chen terkejut. "Guru, aku mati dengan menyedihkan." Duobao menggertakkan giginya. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Tahukah kau? Karena inilah aku menginjakan kaki di Jalan Senyu. Aku ingin membalas dendam." Duobao tampak dingin. "Aku akan membalas dendam untukmu," kata Ye Chen dengan sungguh-sungguh. Duobao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, aku ingin membalas dendam. Aku ingin menebas musuh dengan tanganku sendiri dan menghibur arwah guru di surga." Jika tidak ada Huan Tianxiong, Duobao mungkin masih mengembara sekarang. Huan Tianxionglah yang memberi Duobao kehidupan yang stabil dan memberinya banyak harapan. Sekarang, Huan Tianxiong telah terbunuh. Duobao hanya punya satu ide untuk membalas dendam atas Huan Tianxiong. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Duobao, yang kulihat dari matamu hanyalah kebencian. Kau tidak boleh dibutakan oleh kebencian. Kau harus tetap memiliki sepasang mata yang murni, karena kau harus meramal masa depan, dan efeknya masih besar. Apa gunanya mata ini jika aku tidak bisa menebas musuh dengan tanganku?" Duobao menggertakkan giginya. Ye Chen menghela napas dan berkata, "Liun itu peringkat kedua di benua Tianhun, dan sekarang negaranya setidaknya harus di atas 8 tingkat Daluo Jinxian. Tidak mudah bagimu untuk membunuhnya. Aku tidak bisa membunuhnya sekarang, tapi aku pasti bisa membunuhnya di masa depan, dan aku akan berusaha menjadi kuat," kata Duobao tegas. Sekarang, kekuatan Duobao telah mencapai tingkat Daluo Jinxian, dan kecepatan kultivasinya pun relatif cepat. Awalnya, Duobao sama sekali tidak bisa berkultivasi. Cukup bagus bisa berkultivasi hingga tingkat Daluo Jinxian. Ye Chen menghela napas, lalu meneguk anggurnya dalam-dalam, terdiam tanpa berkata-kata. "Apa yang akan kau lakukan selanjutnya?"
Tanya Ye Chen. Aku akan melakukan penelitian deduksi yang mendalam dengan keluarga Bu di sini. Aku ingin membuat pandangan jauh ke depanku lebih kuat, kata Doble. Ye Chen berkata, juga, setelah kemampuan meramal meningkat, seberapa besar kemungkinan untuk mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan. Ye Chen dan Duobao berkomunikasi cukup lama di penginapan. Beberapa hari terakhir, beberapa orang dari keluarga Bu datang mencari Duobao. Setelah kedua belah pihak berkompromi, Duobao masih memiliki sedikit keuntungan. Ye Chen melihat bahwa tidak ada ancaman bagi Duobao. Setelah beberapa hari, ia mengucapkan selamat tinggal kepada Duobao. Kamu harus lebih berhati-hati. Jalan Senyu sangat berbahaya. Jika kamu tidak hati-hati, kamu bisa mati, Ye Chen memperingatkan. Paman, aku mengerti bahwa aku akan berusaha meningkatkan kekuatanku dan kemudian membalas dendam. Duobao berkata dengan sungguh-sungguh. Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, Paman, aku percaya kamu bisa. Jaga dirimu. Hati-hati, Paman. Duobao mengangguk. Kemudian, Ye Chen berbalik dan memasuki Jalan Senyu. Duobao melihat kepergian Ye Chen, dan sangat enggan untuk menyerah. Di Jalan Senyu selama bertahun-tahun, dia tidak bertemu seorang pun kenalan, dia mengandalkan kegigihannya sendiri. Ketika pertama kali menginjakkan kaki di Jalan Senyu, dia hanya setingkat Jinxian, tetapi sekarang dia telah mencapai tingkat Daluo Jinxian. Satu-satunya hal yang dapat menopangnya adalah keyakinan akan balas dendam. Jika dia kehilangan keyakinan ini, dia tidak tahu berapa lama dia dapat menopangnya. Tuan, aku akan membalas dendam untukmu. Aku pasti akan mencabik-cabik orang yang membunuhmu. Aku menggertakkan gigiku. Setelah Ye Chen memasuki Jalan Senyu, ia kembali menginjakkan kaki di Jalan Senyu. Kali ini, ia berjalan jauh. Setelah setengah tahun, ia melihat sebuah benua. Ada nuansa misteri di benua ini, yang berbeda dengan misteri surga. Misteri benua ini berasal dari atmosfer dan pemandangan di masa lalu. Ye Chen menginjakkan kaki di benua ini dan segera menemukan sebuah kota. Ada 3 kata, kota pertama, tertulis di kota ini. Gerbang kota pun tertutup. Ye Chen melihat 3 kata ini, dan dalam hatinya ia bertanya, kota pertama. Apakah ada kota kedua? Sambil berpikir, seseorang datang ke gerbang kota pertama. Pendatang itu adalah seorang pemuda kurus. Ia tidak tampan dan tidak menonjol di antara kerumunan. Pemuda kurus itu menatap Ye Chen dengan dingin dan tidak ingin berbicara dengannya. Ye Chen juga tidak berbicara, berdiri di satu sisi, memejamkan mata. Setelah beberapa saat, beberapa orang datang dari Jalan Senyu. Ye Chen bisa merasakan aura kuat yang mereka pancarkan. Di antara beberapa orang yang hadir, yang paling kuat adalah tingkat ke-7 Daluo Jinxian. Semudah itu, ia sudah sangat berbakat. Kenapa gerbangnya tidak dibuka? Melihat begitu banyak orang, Ye Chen bertanya kepada seorang pemuda di sampingnya. Pemuda di sampingnya memandang Ye Chen dan berkata dengan nada meremehkan, kau juga dari Jalan Senyu. Apa kau tidak tahu? Ye Chen mendengarkan nada bicara pemuda itu dan tidak marah, melainkan tersenyum tipis, tolong beri aku petunjuk. Ini adalah tanah Tianshu, perhentian terakhir Jalan Senyu. Jika kau bisa datang ke Tianshu, itu berarti kau telah menyelesaikan 48 benua. Setelah mendengar ini, Ye Chen teringat bahwa ia memang telah pergi ke 48 benua. Apakah ini akhir dari Jalan Senyu? Tanya Ye Chen. Ya, ini adalah perhentian terakhir Jalan Senyu, dan hanya ada 9 kota di perhentian terakhir. Setiap kota memiliki ujian. Jika kau bisa lulus ujian 9 kota, kau akan dapat menyelesaikan Jalan Senyu sepenuhnya. Kata pemuda itu dengan angkuh. Setelah mendengar ini, Ye Chen mengerti dan berkata, kapan kota pertama akan dibuka? Sekelompok orang telah memasuki bagian depan. Gerbangnya dibuka setiap 2 bulan sekali. Sekarang masih ada beberapa hari lagi sebelum dibuka terakhir kali. Kata pemuda itu. Ye Chen mengangguk dan berkata, begitulah. Kau tidak tahu apa-apa. Kau benar-benar tidak mengerti bagaimana kau melewati 48 benua. Pemuda itu bergumam dengan nada meremehkan. Tentu saja karena keberuntungan. Mungkin kita belum mengalami beberapa pertempuran di sepanjang jalan. Pemuda yang tidak jauh dari situ tertawa. Ya, bukankah banyak orang seperti itu di sepanjang jalan? Seorang pemuda lain menatap Ye Chen dengan tatapan meremehkan. Ye Chen tidak membantah apapun. Dengan tinggi badannya, ia tidak akan mudah berdebat dengan Dala Jinxian, kecuali jika itu terlalu berlebihan. Ye Chen mendengarkan dengan tenang, lalu memejamkan mata, dan tidak memperhatikan apapun. Dia benar-benar pecundang, dia bahkan tidak punya bantahan. Jadi wajar saja dia bisa berjalan melewati 48 benua hidup-hidup, haha. Apa gunanya perjalanan seperti itu? Lebih baik tetap di jalanmu sendiri dan mengurus anak-anakmu. Sekelompok orang itu semua haha menyerah, ekspresi di mata mereka sebenarnya ironis. Ye Chen membuka matanya dan menatap mereka. Ia tampak tenang dan berkata, apakah kalian pikir kalian sangat kuat? Apakah mereka semua brilian? Aku pernah membantai 3 jenius yang lebih kuat di sebuah benua. Jumlah mereka tidak lebih dari selusin, hanya 7 atau 8, kata seorang pemuda dengan angkuh. Aku pernah membunuh lebih dari selusin iblis di negeri darah jahat. Aku terluka parah dan hampir terbunuh. Seorang pemuda lain juga berkata dengan angkuh, menyebutkan prestasinya sendiri.
Masing-masing dari kita di sini diharapkan memiliki prestasi gemilangnya sendiri. Apa prestasimu? Ceritakan tentang mereka. Seorang pemuda menatap Ye Chen dengan bercanda dan berkata sambil tersenyum. Ye Chen tersenyum, lalu berkata, rekornya bagus, memang ada modal untuk pamer. Modal apa yang kau miliki? Beberapa anak muda meremehkannya. Pernahkah kau makan daging Jinwu tingkat Hunyuan Daluo Jinxian? Ye Chen tersenyum penuh arti menatap manusia-manusia itu. Daging Jinwu tingkat Hunyuan Daluo Jinxian. Mereka semua tertegun sejenak, lalu mereka semua tertawa dan memandang Ye Chen seperti bercanda dan berkata, kemampuanmu untuk menyombongkan diri jauh lebih kuat daripada kekuatanmu. Kalau kau tidak percaya, apa yang bisa kulakukan? Ye Chen mengangkat bahu dan berkata tanpa daya. Itu bukan keterampilan kecil, tapi sangat sombong. Seorang pemuda bersenandung dengan nada meremehkan, jika kau memiliki kemampuan itu, maukah kau membiarkan kami mengejekmu di sini? Orang kuat harus memiliki sikap orang kuat. Jika dia teliti, dia akan kehilangan sikapnya. Mata Ye Chen tiba-tiba berubah dan menjadi berbinar-binar dan dingin. Semua orang yang hadir terkejut dan tiba-tiba merasa bingung. Bagaimana auranya berubah? Seseorang bertanya dengan heran. Aku akan mencari tahu apakah aku sedang mencoba mencari tahu. Seorang pemuda di lantai 7 Daluo Jinxian mendengus, lalu menepuk Ye Chen dengan satu tangan. Alis Ye Chen terangkat, lalu minum, bergulinglah. Dengan raungan keras, tubuh pemuda itu terlempar terbalik dan menyemburkan darah dari mulutnya, dan wajahnya memucat. Semua orang yang hadir ketakutan. Jika kau tidak dendam padaku, aku pasti sudah mencabik-cabikmu sekarang. Kata-kata Ye Chen sederhana, tetapi tatapannya dingin tak tertandingi. Semua orang terdiam, tak seorang pun berani berbicara. Kekuatan macam apa ini? Raungan yang mampu melukai Luo Jinxian besar di lantai 7, tampaknya masih mempertahankan kekuatannya. Wajah semua orang muram, dan mereka tahu bahwa mereka telah memprovokasi orang yang tak mampu mereka tanggung. Kata-kata itu dimaksudkan untuk mempermalukan orang lain, tetapi sekarang mereka semua dipermalukan di hadapan diri mereka sendiri. Wajah mereka memerah dan panas. Ye Chen memejamkan mata, tak menghiraukan orang-orang ini. Orang-orang ini tak layak untuk dia katakan sepatah kata pun. Semua orang yang hadir terdiam dan tak berani berbicara sembarangan. Mereka seperti tertusuk jarum di sini. Seiring berjalannya waktu, beberapa orang datang ke kota pertama satu demi satu. Setelah datang ke sini, aku merasa ada yang salah dengan suasana di sini. Sepertinya semua orang dipenuhi rasa takut terhadap Ye Chen. Jauh dari Ye Chen, hanya Ye Chen yang berdiri di ujung kota sendirian. Apakah dia orangnya? Seorang pemuda muncul dan terkejut melihat punggung Ye Chen. Apakah kau tahu? Tanya pemuda yang sebelumnya telah menghitung Ye Chen. Pemuda itu mengangguk dan berkata, dia hanya mitos. Ketika dia berada di tanah Jinwu, dia memakan beberapa Jinwu tingkat Hunyuan Daluo sendirian. Ketika dia meninggalkan tanah itu, dia membunuh 7 tetua Jinwu dalam satu tarikan napas, dan kemudian seorang pria membunuh tanah leluhur bangsa Jinwu. Membelah tanah leluhur bangsa Jinwu menjadi 2. Pemuda yang sebelumnya mengejek Ye Chen mendengar ini, dan wajah mereka menjadi semakin pucat. Seorang pria menyapu tanah leluhur bangsa Jinwu. Mereka juga sombong di hadapan rekor mereka sendiri. Rekor mereka dibandingkan dengan Ye Chen, itu hanya lelucon. Dia bilang dia telah memakan daging hitam kemasan. Beberapa anak muda ingat, ada apa denganmu? Ada dendam padanya? Tanya pria yang mengetahui perbuatan Ye Chen dengan rasa ingin tahu. Para pemuda itu mengangguk malu. Kalian tahu bahwa di negeri Jinwu, Wangu, Wei Chigu, dan Jinwu Jiutian mati di tangan Ye Chen atau di tangan Ye Chen. Ye Chen tidak membunuhmu, jadi kalian sangat beruntung, kata pemuda itu. Kekuatan apa dia? Bagaimana bisa begitu mengerikan? Tanya seorang pemuda. Tidak mudah untuk mengatakannya. Sebelumnya, dia adalah kekuatan tingkat 9 teratas Daluo Jinxian, tetapi dia mampu membunuh Hunyuan Daluo Jinxian. Tidak ada yang tahu kekuatan macam apa dia. Singkatnya, dia tidak bisa diprovokasi. Mengerikan, pemuda itu berkata dengan sungguh-sungguh. Beberapa hari kemudian, 20 atau 30 orang berkumpul di kota pertama. Pada saat ini, gerbang kota pertama terbuka. Setelah gerbang kota dibuka, tak seorang pun berani menghalangi Ye Chen untuk memasuki kota pertama, menunggu Ye Chen masuk lebih dulu. Ye Chen melangkah masuk ke kota pertama, dan kemudian di jalan kota pertama, ia melihat seorang pria menunggu mereka. Selamat datang di Tianshu, kota pertama di daratan utama. Aku pemimpin kota pertama. Pria parubaya di jalan berkata sambil tersenyum. Orang-orang memandang pria parubaya itu. Setelah memperkenalkan diri, pria parubaya itu melanjutkan, siapapun yang ingin melewati kota pertama harus menerima ujian kota pertama. Petik 2. Ujian kota pertama relatif sederhana, dan mudah untuk dilewati. Namun, ada juga beberapa peluang di dalamnya. Itu tergantung pada apakah Anda dapat memanfaatkannya. Pria parubaya itu berkata, ujiannya adalah hidup dan mati, jadi Anda harus berpikir jernih, menyerah atau terus maju. Pria parubaya itu tidak menunggu Ye Chen menjawab. Ia berbalik dan berjalan menuju ujung jalan. Tidak ada seorang pun di jalan. Hanya ada satu jalan utama yang mengarah ke ujung lainnya. Ye Chen memimpin untuk mengikutinya, dan yang lainnya tidak menyerah. Mereka semua datang jauh-jauh dari jalan Senyu.
Bagaimana mungkin mereka menyerah di sini? Saat pria parubaya itu tiba di ujung jalan, pria parubaya itu berbalik dan berkata, lewati pintu ini, meskipun ini awal ujian, jika kau bisa menemukan jalan keluarnya, meskipun kau lulus ujian. Setelah mendengar itu, Ye Chen langsung menuju ke depan pintu di ujung jalan tanpa ragu-ragu. Yang lainnya juga satu persatu masuk ke pintu itu, tidak ada pilihan untuk menyerah.